Oke, selamat datang dan ini adalah podcast pertama gue. Yoi. Gue Kak Ucup dan gue ditemenin sama teman gue ada siapa manggilnya? Gerimis tuh? Pagi. Waduh. Wah, Kenapa jadi nama Instagram Gerimis Pagi? tapi itu keren loh. Maksudnya Gerimis Pagi tuh kayak apa gitu? Apa nama Itu ada podcast itu? ada filosofinya, Cuk. Apa nama podcast kita itu aja? Karena kalau gue pribadi ngelihatnya, karena kan kalau seni itu semua orang bisa menafsirkan. Iya, benar. Kalau gue ngelihatnya Gerimis Pagi ini seakan-akan bahwa ya ini Gerimis Pagi yang datang pagi hari yang bikin kita mager dan pengennya tidur terus gitu. Itu dia. Oh ya, Itu dia filosofinya. oh itu dong. Iya, jadi kayak kemageran gitu. Coba gerak terus gila dia ngapain? Jadi diem aja, mager aja gitu. Gak usah ngapa-ngapain. Ya, coba ya lu bayangin ya, pagi-pagi nih lu bangun tidur. Gerimis kan. Aduh, berangkat kerja males. Ngapa-ngapain males. Ya. Iya kan, bener kan? Tidur aja lagi. Itulah dia filosofi dari Gerimis Pagi. Bener sih, lo gila keren. Ya karena gue pikirnya gitu ya. Emang posisinya gue tadinya sempat kepikiran bahwa nama podcastnya apa itu aja ya. Gerimis Pagi. Waduh. Sebuah sajian dimana ketika lo lagi mager dan pengen ngedengerin kemageran kita gitu. Waduh. Agak berat ya. Tapi kebetulan Oke. lagi nggak gerimis nih. Ini adalah podcast pertama. Ya gue nggak tahu nih di sebelah gue sang Gerimis Pagi, Waduh. Nofrian Chandra. Manggilnya siapa sih? Cuman soalnya nama panggilan lu dulu itu agak crash di zaman sekarang bro. Iya. Iya bener sih. Bisa ke arah sana gitu. Waduh, bisa ke arah sana nih. Walaupun udah kelar ya musimnya. Iya sih. Walaupun udah bersatu tapi tetap aja kan sampai sekarang masih Iya. dianggap seperti itu. Masih hangat lah. Siapa sih yang manggil pertama kali kayak gitu tuh? Kalau dulu sih gue kan SD tuh, panggilan gue dulu Oh, bahkan ini dari SD. dari SD itu udah melekat banget sih dari kecil, dari SD gitu. Jadi dulu kan SD badan gue kecil tuh, kayak kecil, pendek gitu kan. Kurus gitu, makanya gue dipanggil cebong tuh sama teman-teman gue. Dan itu pertanyaan kenapa bisa sampai sekarang Ya nggak tahu di umur sebesar ini gitu. Maksudnya SMA emang ada teman kecil lo pas SMK kita? nggak ada sih. Ya terus itu kok bisa tiba-tiba muncul gitu? Ya gue kalau ngenalin diri gue ke orang tuh ya Oh, cebong. panggil aja cebong. Emang Iya. dasar lu aja yang pengen ngomongin cebong. Iya kayak emang udah nyaman gitu aja sih. Karena kan gue Nofrian Chandra dipanggil Rian kan. Woi, Krian kayaknya ganteng banget dulu. Iya kayak berat anjir. Udah gitu pasaran juga kan. Nama Rian Ada tuh. Rian Sugandi. Iya. Kecoro. Kayak Rian udah pasaran banget lah. Makanya gue lebih nyaman panggil Udah lah, cebong aja gitu. gitu. Iya. Kalau di rumah gue ada lagi panggilannya Cibeng. Cina Belang. Emang lu Cina? Enggak sih. Tapi muka lu ini ya. Enggak sih. Tapi Betawi. Betawi Barat. Betawi Barat itu beda Betawi itu ada beda-beda. Bokap dari Sumatera Barat. Oh, maksudnya gitu. Iya. Campuran Betawi dan Sumatera Barat. Iya. Oke, pertanyaan pertama gue adalah kenapa lu mau ikutan bareng sama gue untuk bikin podcast ini? Karena setahu gue adalah podcast ini nggak ada duitnya. Sampai sekarang pun platform apapun itu belum ada yang mau mengeluarkan uang untuk buat podcast kecuali kalau memang kita terkenal dan ada masuk sponsorship. Iya. Tapi gue pun nggak yakin. Ini siapa ini? Kalau ada Terkenal yang banget. karena gue ngeliat beberapa podcast sekarang tuh banyak artis gitu yang dimana mereka lebih terkenal dan lebih banyak yang mau gitu. Kalau kenapa sih kok lu mau gitu? Ketika gue bikin Instagram ada yang mau gue bikin podcast bareng gue dan ternyata lu yang mau gitu. Itu lu sampai kemasukan setan apa gitu ya? Entah apa yang merasukimu yang tiba-tiba langsung masuk ke situ gitu. Ya enggak sih kayak ya kan kita bukan siapa-siapa nih kayak artis bukan, public figure bukan, siapa anjing cuman orang sipil aja. Ya juga rasih. Orang sipil doang. Ya pengen ngobrol aja gitu. Ngobrol-ngobrol aja ya. Seru kan Oh, bukan karena lu kangen sama gue. bisa jadi. Gue tuh pengen melihat udah 7 tahun anjir gak ketemu. Oh ya 7 tahun Udah lulus SMA kan gila baru ketemu lagi udah gede banget gila. Aja gede banget emang. Sukses. Tapi perasaan gue emang udah besar nih. Dari SMK tuh emang udah besar emang sih kalau yang sekarang. Ya, tapi nggak segini juga. Iya sih. Perbandingannya tuh kalau nggak salah sekitar ya 30 kilo lah perbaikannya. Gila. Ya, makanya gue juga tadi kaget juga. Mas. Gila Ucup gila. Banyakan nyicipin makanan sih. Parah. Makanya lu gue kasih martabak biar lu makin Ini gemuk ada juga. martabak telur guys. Enak tapi udah. Nggak, kalau gue pribadi sendiri sih kenapa gue pengen bikin podcast walaupun gue ya tadi pun tidak mengerti apa-apa soal podcast karena
ya tadi tuh gue pengen coba untuk melancarkan bicara gue. Gue pengen ngobrol aja dan kayaknya memang asik deh ketika kita ngobrol tapi kita curhat. Curhat aja tentang apa sih yang terjadi di selama ini, di beberapa yang lagi tren-tren sekarang gitu. Iya benar. Tadinya memang mau sendiri tapi kalau sendiri kan gimana gitu, nggak ada tektokannya. Iya. Ya udahlah gitu. Sama salah satunya sih Bom, dulu tuh gue pengen banget punya, gue tuh salah satunya pengen cita-cita kerja di radio. Oh, penyiar. Pengen banget. Penyiar radio. Gue ya. gue sempet ngajuin untuk magang di salah satu radio, 2 radio. Pas itu 2 radio, mereka cuma oke doang. Nggak ada Ininya. Oh ya, iya oke. Bahkan gue udah deket sama penyiarnya gitu. Tapi ternyata cuma oke doang, nggak ada ininya nggak lagi. ada lanjutannya. Aduh. Ya udahlah, akhirnya gue beranjak menjadi seorang pedagang gulali saat ini. Waduh. Pedagang gulali yang sukses ya. Ya, Alhamdulillah. Amin lah. Alhamdulillah, ada aja lah masukan. Iya. Ya gitu sih, kalau gue sih ya tertarik aja sih kalau kayak podcast gitu kan, kayak apa ya, kayak manusia tuh emang kayak butuh ngobrol aja. Nggak perlu, kadang ya perlu lari sejenak lah dari sosmed. Wajib. Iya kan? Lari sejenak dari sosmed. Iya lah, bosen anjir sosmed. Dan perlu diketahui teman-teman bahwa Novrian Chandra ini, waduh, panggilannya lengkap sekali. nama lengkap sekali panggilan deh. Novrian ini adalah seorang petualang. Waduh, petualang. Entah kenapa dia tiba-tiba menjadi penyuka petualang dengan tema slow venture. Slow venture Indonesia. Slow itu karena lu anak slow banget atau gimana? Slow venture itu ada artinya lagi, coba. Wah, slow venture itu apa ya artinya? Slow adventure. Iya, slow dan adventure. Iya, Slow, jadi, santai dan adventure, iya, jalan-jalan. Udah gitu aja. Jadi tuh asal kita kan kebanyakan kayak naik gunung nih. Ya udah kalau lagi asal naik tuh nggak pernah buru-buru. Ya sebenarnya sih buru-buru juga kan, kita pada kerja gitu-gitu kan. Ya udah kalau lagi naik nih, berhenti, udah slow aja. Wow. Jadi ya slow tapi tetap adventure gitu. Kenapa nggak lu seriusin banget sih? Kayaknya dulu sempat lu seriusin. Gue kira lu ketika berhenti kerja itu mau seriusin ke ini, slow venture. Pengennya sih, tapi belum berani aja. Masih takut, Pak. Takut resikonya. Iya. Iya, gue tadi ceritakan kalau resikonya kayak gitu. Iya. Pengennya sih sama ya kebutuhan keluarga juga lah. Masih belum berani, belum bulat banget lah. Masih sambilan aja gitu. Oke, gue doain semoga bagus-bagus aja sih. Amin. Padahal lu sendiri pun pasti itu gak ikut pecinta alam ya? Enggak. Ada di 24, padahal gue yang ikut pecinta alam, ternyata malah gue gak ini. Ya begitulah. Mungkin karena gue semakin membesar kali makanya jadi. Waduh. Ya ini. Bisa jadi. Enggak, tadi itu gue apa ya coba? Gue tuh nggak suka gitu naik gunung. Apa sih kayak? Emang apa sih yang lu dapat pas lu naik gunung? Iya dulu tuh kan gue anak pantai banget tuh. Wih. Widih, gila, anak pantai banget. Berapa kali lu udah pernah ke Pulau Seribu? Pertama kali Pulau Seribu ke Tidung. Satu. Satu tuh lulus SMA. Terus Terus satu kali. Kalau Tidung, terus ke Semak Daun. Semak Daun, oke. Dua. Terus pada lagi? Terus jalan lagi sama anak-anak kampus itu ke Pulau Harapan. 3, terus? Udah. Perlu diketahui Pulau Seribu itu punya 330 pulau. Ngomongin anak pantai, lu pantai mana? Pantai Ancol. Kan itu gue kayak demen pantai aja gitu, kayak gue tuh kayak makan omongan, Cuk. Oke. Makan omongan gue dulu kayak, kan lu hype banget tuh gara-gara film 5 cm itu kan, jadi orang-orang pada iya, jadi pada naik gunung. Pas gue liat kayak di sosmed nih, apaan sih orang naik gunung gaya-gayaan gitu-gitu, ngapain ke gunung, capek. Gue dulu pernah tuh buat bikin tulisan, buat apa sih bikin nama-nama titip salam gitu di gunung. Dan lu sekarang pernah ngelakuin? Pernah. Dan kemakan omongan? Omongan. Gue tuh orang yang selalu kemakan omongan, anjir. Kenapa ya? Iya dulu tuh gue kayak, apaan sih gunung, capek, boboker, terus mending ke pantai slow ya kan, gak usah naik-naik. Tinggal tidur ya kan, main air udah. Nah pada suatu ketika akhirnya temen gue si Fadil, troublemaker of 24. Oke. Sama semuanya deh, sama teman-teman yang lain tuh, ada 7 orang tuh, Fadil, ada Naila juga, Babay. Gue kira tuh Cipto. dulu jadian sama Naila tau? Enggak sih. Tahu-tahu lo kok Naila mau nikah orang lain. Waduh. Itu geng, dulu kita ada Oke. Slow Rock Student. Oh, Slow Rock Student. Slow Rock Student. Apa dulu sama bandnya Slow?
bandnya tuh gue punya band 24 Jamaican School. Jamaican School CLBK, gila. Habis manggung ditangkap aja. Habis aku ditangkap. Itu yang manggung di Dompa ditangkap anjir, gue sama ke ruang kepala sekolah. Gara-gara apaan? Gara-gara itu katanya gue mabuk pada. Oh, anjir. Seriusan? Iya. Lu gue Lu nggak tahu ya? Gue nggak tahu aja. Ya kan jadi kan pas kita kelas 3 tuh. Hah? Udah lulus Ya, kan. gue tahu pas zaman-zamannya lu ngeband tuh tahu. Iya, kan gue mau ngeband tuh di Dompat kan. Udah tuh habis ngeband ngerokok kan di tempat duduk. Ditangkap anjing gue. Sama siapa pas itu? Sama Karisma biasa. Waduh, Karisma, Karisma. Buat teman-teman yang tahu SMK 24 pasti tahu Karisma. Tapi sekarang udah nggak ada kalau nggak salah. Serius? Emang udah nggak ada? Ada maksudnya kalau nggak salah pas di zaman sekarang udah nggak ada. Udah OSIS nggak kedengeran ya? Sekarang. nggak terlalu ini lagi sih Iya. kayak dulu. Tentang Karisma, gue dibawa ke ruang pas sekolah tuh. Ya udah. Habis gue. Ya itu. Kenangan lu indah juga. Indah dari mana? Ya, anjir? tau gue paling indah Padil sih karena bawa ular ke sekolah. Iya. Itu sampai sekarang ketika misalkan ke angkatan kita datang terus bilang, "Oh, kamu angkatan siapa?" Fadil. "Oh, Fadil, Iya. ular Iya. anjir." Harusnya sekarang dia ada nih di sini nih. Oh, tadi lu ajakin. Iya, gue ajakin. Tapi dia lagi nggak bisa. Iya. Untung dia udah berumah tangga. Iya, sekarang. jangan ajak orang-orang yang udah berumah tangga. Iya. Kalau lagi bisa, kalau nggak bisa ya udah Iya. jangan maksa. Jangan pernah maksa dia. Iya. Karena istrinya biasanya suka galak. Istri gue juga galak. Waduh. Susah deh emang kalau udah berumah tangga. That's why gue belum memilih untuk sampai ke sana sekarang. Udah santai aja deh. Iya. Santai. Masih mau Kan slow. Slow. Lu kan slow banget. Slow. Gerimis pagi. Iya, akhirnya tuh gue lanjut ke yang naik gunung pertama tadi ya. Hmm. Jadi kan tadi gue Dan diajak. itu semuanya belum pernah ada yang naik gunung. Udah Siapa? semua yang lainnya. Oh, cuman lu doang. Gue doang yang belum, makanya gue diajakin tuh. Oke, terus? Tadi diajakin ayo naik. Kemana? Ke Papandayan. Terus gue sotoy kan. Papandayan udah rame. Cikuray, gue bilang gitu. Cikuray, oke. Gunung Cikuray. Ya udah Cikuray tuh jadiin tahu-taunya gunungnya anjir. Kenapa tuh? Gue soalnya memang kalau untuk masalah pengetahuan gunung, gue pun nggak sampai sekarang nggak ada gitu. Iya. Terakhir pecinta alam juga gue cuma naiknya Kawaratu. Iya. Udah itu doang. Diksar ya. Ya pendidikan pada saat itu. Iya, Cuman bener. setelah itu memang gue nggak ini lagi gitu. Emang kenapa pas di Cikuray? Waduh. Jadi kan baru nyampe base camp nih. Baru naik dikit ada namanya si Koplo tuh. Oke. Si Arif langsung pucat anjing. Pucatnya kenapa dia kecapean atau gimana? Kaget ya langsung dihajar gitu. Oh alah. Iya, pokoknya buat teman-teman yang tahu udah pernah ke Cikuray pasti tahu lah. Jalur tuh kayak pertama perkebunan warga lah. Santai tuh. Ya nggak santai juga sih. Nah, udah masuk hutan tuh udah dagu ketemu dengkul jalurnya. Udah naik gitu ya. Ini udah ngerambat-rambat akar. Udah gila banget. Udah gitu pas udah naik nih. Sorean tuh ceritanya, Cuk. Sorean jam 5 sore tuh hujan. Masih belum buka tenda tuh. Sorry, jam 5 sore, oke. Iya. Tapi lu udah nemuin tempat untuk ini tenda? Dulu lah masih tengah jalur. Lah terus gimana dong? Ya udah akhirnya gue buka flash itu dan ternyata itu hujan es anjir. Buset, batu dong. Iya. Ceduk. Iya sakit anjir. Yang gua tahu adalah di Jakarta pernah hujan batu dan itu bikin genteng gua pecah. Di Bogor juga pernah hujan batu, paling gede pun juga segini lah. Iya, hujan es batu kerikil lah, nggak sampai skala balok gitu. Ya, tapi ya sakit juga. Sakit parah. Tetap tok. Udah gitu dingin banget. Hujan biasa aja itu kan kalau naik motor kalau Iya. Itu kita lagi bawa carrier, udah ternyata hujan, udah kita di tengah jalur air kan, akhirnya kita minggir. Udah buka flash itu. Terus gimana dong akhirnya? Ya udah kita Lu bisa selamat. menggigil rame-rame, akhirnya kita buka parapin tuh, yang Oke. pengapian TNI gitu. Itu udah Oh, pada lu bawa parapin. udah pada biru semua. Lah, untung lu masih hidup ya. Alhamdulillah. Gue juga kaget anjir, gue gak tahu apa-apa ya. Udahlah. Wah, lu aja yang nggak tahu apa-apa, tapi gimana teman lu yang ini itu bisa. Nah itu untungnya itu gue buat teman-teman yang udah berpengalaman. Jadi udah sigap lah kalau ada kondisi sikon apa, hujan apa-apa, jalur apa, hujan gitu. Ya udah akhirnya nggak lama dari situ ternyata tempat campnya itu cuma 10 menit dari tempat kita kehujanan. Tanggung banget ya. Iya sih. Ya Udah. gue juga nggak bisa ngebayangin karena gue pada saat ketika dulu ngikutan yang pendidikan itu memang
capek banget gitu. Parah. Itu berasa juga memang jalan kakinya capek banget. Sampai sekarang pun memang salah satu kenapa gue nggak bukannya pengen banget naik gunung, tapi selain fisik gue juga lemah ya. Banyak Karena gue pertimbangan. ngerasa bahwa itu tuh pasti capek banget dan Iya. gue yakin gue nggak kuat gitu. Iya, kebanyakan emang yang Bahkan mini gue Iya. itu beberapa kali kan dia malah ikutan beberapa naik gunung gitu. Oh. Dia ketika gue bilang kakak ikut ya gitu, enggak, nanti bikin capek, bawa lu tuh susah. Waduh. Ya udah gue di rumah, Iya. dia pergi. Waduh. Oh, cewek demen naik juga, pernah naik juga. Pernah dia pernah Oh. pernah pas itu beberapa diajak kakaknya sih, karena Oh. memang kakaknya kan sering naik juga, Oh, jalan-jalan iya. gitu. Dan ya gue Ketularan, bilang pas itu ketularan. padahal gue pengangguran nih, Iya. gue nggak punya waktu untuk kerja, gue nggak punya apa-apa, Free lah ya. free gitu. Iya. Kakak ikut ya gitu, enggak. Waduh. Sampai segitunya loh. Iya. Ketika gue pengen naik gunung, Iya. waduh. Emang banyak pertimbangan sih. Ya Tapi udah. setelah dari Cikuray tersebut dan lu ngalamin kejadian itu, udah artinya lu nggak kapok. Nah, itu dia, Cup. Jadi tuh kalau kita ya nggak naik gunung doang sih, jadi kayak berpetualang lah di alam bebas gitu, nggak ke gunung, kayak mau ke pulau, kayak mau ke pantai. Jadi tuh yang lu dapetin tuh ada dua, Apa tuh? di antara lu kapok sama ketagihan. Oke. Nah, kalau yang pertama tuh mending tuh kapok. Nah, yang bahaya itu justru yang ketagihan. Iya nggak sih? Tagihan bawahnya pengen lagi, pengen Iya, lagi, jadi pengen lagi. Gue juga gak kebayang sih sebenarnya naik gunung gimana. Gila, ternyata capek banget. Ya udah tuh setelah hujan es buka tenda dan malamnya gempa di atas. Hah, seriusan? Seriusan. Seriusan. Lu udah kena hujan es, Iya, jalannya terjal, menggigil hipotermia. hampir. Nyaris hipotermia loh ini ya. Hampir tuh kita bertujuh. Tapi udah pada biru. Iya, bibir udah pada biru ya, bantu ngerokok aja sama parafin itu. Wah gila, kena gempa lagi. Malamnya gempa, tapi gak segempa gue tidur pulas. Teman gue yang ngerasain. Oke. Teman gue tuh sampai gara-gara dia ngerasain gempa itu ngelindur mau keluar tenda malam-malam. Sebelahnya tuh jurang. Si koplo itu. Tuh hidup ya. Gila ya. Untung nggak tiba-tiba alumni 24 menjadi Waduh. waduh. Kami coba. Waduh, makin kacau. Ya. Iya. Itu juga tidurnya miring, enggak Untung ada. nggak ada tiba-tiba pemberitaan kayak di mana gitu. Banyak lah. Nah, kalau sekarang gitu muncul. Pemuda mencoba untuk menjadi 5 cm meninggal dunia. Waduh. Karena banyak juga men yang nggak Banyak, tahu apa-apa malah naik gunung. Yang salah satunya yang kemarin ditemukan di gunung mana gitu. Dia 3 orang meninggal dalam keadaan hipotermia, Iya. tendanya hancur. Iya. Ternyata pas dicek tendanya itu tenda abal-abalan. Iya. Tidak mengerti medannya sama tidak ada yang bawa sleeping bag sama Iya. sekali. Mereka cuma pakai sarung. Iya, gue tahu berita itu. Itu Di itu daerah Jawa Timur kalau nggak salah. itu parah sih. Itu sih nekat sih, bukan Ya kan kalau pantai gue lumayan sering. Kalau pantai Pulau Seribu lumayan sering Iya. karena memang pas itu gue juga beberapa kali kerja di sana. event tuh. Iya. Iya. Dan bahkan kayak beberapa pulau tidak berpenghuni gue tinggal di sana. Pernah juga situ. Pernah juga. Paling kalau di pantai itu permasalahannya adalah air. Iya. Agak sulit. Kayak dulu gue pernah kejebak itu di Pulau Rambut. Cuman sayangnya sekarang udah tidak boleh dinginepin. Gara-gara Dulu tuh boleh nginepin kalau buat observasi sama penelitian. oh Cuman kalau sekarang paling buat penelitian doang karena itu memang areanya BKSDA. oh Jadi posisinya itu gue udah mesen air, air tawar. air tawar Iya. beberapa galon gitu. Ternyata malamnya itu badai. Nggak nyampe dong. Jadinya si kapalnya ini nggak Nggak bisa bisa dong. nyebrang. Nggak bisa dong. Iya. Udah bertahan hidup aja dengan air seadanya. Air asin dong. Masih ada air, Masih cuman ada, posisinya seadanya. gue tuh bawa rombongan anak sekolahan, jadi banyak, bukan 1-2 orang. Giliran gue cuman serombongan doang berlima gitu Gue bawa berenam. rombongan anak sekolahan dan gue bawa gurunya dan itu harus bertahan dengan setengah galon Sampai besok pagi. sampai besok pagi. Waduh. Itu lumayan itu. Iya, kalau di pantai itu sih susahnya air tawar sih. Ya, kalau pantai paling susahnya tahu. Kalau Pulau Seribu tuh banyak pulau yang bisa dijelajahi sebenarnya. Iya. Makanya gue bilang ada 300-an pulau Iya. yang ada di Pulau Seribu. Kalau sebenarnya sih kalaupun teman-teman yang pun pengen cobain di pantai itu banyak. Semak Daun itu salah satu pulau yang tidak berpenghuni kalau nggak salah. Iya, tapi ada warung di tengahnya. Oh iya ada warna. Ada warung, tapi juga malam tutup sih. Cuman Ada. kayak sampai sore doang. Gue tuh kalau di sana tuh pernah nginepnya ya di Pulau Onrus pun juga pernah mau nginepin. Nggak pernah denger tuh gue. Onrus yang Pulau Belanda. Belum pernah denger. Masa sih? Nggak pernah, Itu belum pulau pernah. paling sering banyak kunjungan orang.
Belum pernah denger gua. Oh ya? Iya. Malah Ondros tuh nggak ini. Ondros tuh pulau haji dulu dibilangnya. Oh. Jadi kalau dulu orang mau haji sejarahnya Ke pulau ya itu ke pulau itu dulu. Seluruh Indonesia mau haji ke situ dulu. Kenapa? Di iniin apa? Ibarat kata kalau sekarang semua orang pergi ke rumah RS haji. Rumah sakit Apa haji. sih? Iya, asrama haji. Iya, asrama aku rumah sakit haji. Nah, asrama haji dulu itu Pulau Onrus. Oh. Kenapa itu dibikin? Bahkan seluruh yang dari luar datang ke Indonesia dari luar pun juga ke Onrus dulu. Soalnya dicek dulu kesehatannya. Di situ. Di situ dicek kesehatannya. Kenapa di pulau itu? Salah satu kejadiannya adalah kalau sejarahnya sih adalah itu pertama kalinya ada sebutan haji. Iya. Kenapa? Karena dulu orang Belanda menganggap bagi beberapa orang-orang Indonesia yang pergi haji ke Tanah Suci, ketika balik dari Tanah Suci itu mereka kayak seperti punya kekuatan untuk melawan Belanda. Udah. Emang iya? Nah iya, biar orang-orang Belanda. Nah ini sejarah ini gue dapat dari True story tuh? True story dari teman-teman sejarah di Jakarta. Itu mereka jadi kalau misalkan datang ke mana dari luar itu harus dinepin di situ dulu biar dikasih sertifikat haji. Oh. Dicek, alasannya dicek kesehatan sama dikasih sertifikat haji. Padahal sertifikat haji tersebut agar memudahkan orang Belanda mengetahui yang mana orang haji. Oh. Jadi dilihatin akal bulusnya lagi ya. Akal bulusnya adalah biar bisa dipantau pergerakannya. Kalau misalkan tiba-tiba ada pergerakan yang mencurigakan untuk melawan sekutu Belanda, mereka akan ditahan. Oh, maka dari itu disebut Pulau Haji. Ya di situ Onrus tuh ya di Pulau Haji karena posisinya semua asrama haji ke situ dulu. Oh ya, sekarang kan di asrama haji tuh. Sejarah kelamnya ke situ. Sekarang bahkan beberapa kalau buat ininya maksudnya kayak misalkan yang sakit-sakitan pun juga di situ, meninggalnya di situ ada juga. Oh. Kalau dulu kalau zamannya Jepang beda lagi. Zamannya Jepang pulau tersebut sama pulau tersebut juga sebagai bentengnya Belanda dulu. Jadi kalau misalkan ada apa-apa pantaunya dari situ. Bahkan itu tuh pelabuhan Tanjung Priuk, sebelum ada pelabuhan Tanjung Priuk, Pulau Onrus lah yang menjadi pelabuhannya. Oh, itu gede pulaunya? Sekarang udah kecil. Dulu besar. Dulu besar. Abrasi kali ya? Itu kan Chico Jericho dan siapa? Chico Jericho dan siapa? Atika Hasyolan kan nikahnya di situ. Seberang ya Pulau Keror. Oh. Onrus. Baru tahu tuh gue baru denger, sama sejarahnya juga baru denger gue. Iya, dan beberapa makam-makam Belanda juga ada di situ. Kalau di zaman penjajahan Jepang yang lebih parah karena beberapa orang-orang Indonesia di situ diadu. Kalau lu datang ke Pulau Onrus dan lu ngelihat di sana tuh ada satu tempat kayak buletan sumur gede gitu. Itu buat ngadu orang? Buat ngadu orang. Jadi kan kalau ngadu ayam, ini ngadu orang. Berantem di situ sampai mati. Tapi orang Indonesia yang diadu apa? Orang Indonesia yang diadu. Oh anjir. Itu zaman penjajahan Jepang lebih parah. Kenapa orang diadu? Ya buat taruhannya mereka. Buat kesenangan mereka doang? Karena sempat jadi penjara juga kalau nggak salah. Oh. Jadi beberapa yang di situ tuh di tawanan-tawanan di situ diadu sama, ada kok sejarahnya di sana. Oh. Pas zamannya Jepang. Berapa jam tuh dari pelabuhan ke situ? Deket sih kalau itu karena cuman nggak lama. Muarangke deket banget. Sejam, Karena rata-rata banyak pulau seharian. Oh, itu ke situ termasuk? Ke situ. Oh, yang kalau one day trip pasti ke situ. Oh. Ke Pulau Onrus. Menarik sih. Boleh tuh. Dan di sana pun kalau buat wisata mistisnya, waduh. Wisata mistisnya ada satu makam khusus gitu di sebelah kalau masuk ke dalam, mojok ke kiri lah. Iya. Itu ada satu makam khusus, banyak beberapa orang yang suka semedi di situ. Waduh. Ada di situ. Ada semedi di situ. Yang dipercaya sama salah satu petingginya ini. Kalau salah apa ya? Salah satu petinggi Islam lah. Cuman ada yang bilang makamnya beneran di situ, ada yang bilang makamnya di tengah laut. Kan sebelum tenggelam tuh. Petilasan lah. Ada yang bilang di situ. Gue juga nggak tahu. Pas orang ngobrol situnya, dia bilang banyak mas yang di situ pada semedi. Gue pas masuk ke dalam juga bau menyan, baru dibakar, kayaknya baru semalam nih segala macam. Tapi emang posisi paling ujung. Pulau itu, ujung pulau. Dekat pinggir lautnya gitu. Kan di situ ada makam Belanda juga, jadi dan itu jadi kayak orang-orang mau uji nyali pasti ke situ. Iya. Menarik. Pengen sih ke situ. Banyak. Cobain deh. Banyak orang yang datang ke situ juga salah satunya pancing sih, karena rame ikannya. Oh, rame juga situ ikan. Iya. Wah, boleh juga pancingan tuh kalau situ. Gue pas kesana mancing cumi. Rame juga cumi. Waduh. Malam-malam tuh ternyata gue kira gue doang. Umpannya pakai apa cumi? Cumi kan ada khusus yang cumi itu
Di sana dijual sih. Warung-warung di sana buka 24 jam. Ada umpan di situ, jual umpan. Ada 2 warung di sana. Boleh juga sih. Tapi menarik. memang sepi banget boy. Pas gue situ buset dah. Bahkan itu dianggap sebagai pulau terseram. Waduh. Karena kan ada makam Belanda. Wah. Iya juga sih. Oh tapi pas gua ke Tidung ini Cup. Jadi pas malamnya kan gua di Tidung 2 tuh. Tidung kecil. Iya, Tidung kecil Buat ya. kemah dong itu. Buat kemah. Ya gue di situ juga sering. Kemah tuh. Nah, udah tuh kan kemah aja kan ya. Kan air pasang tuh sore Lu tuh. rame. Ramean. Enggak, maksud gue bukan cuma lu doang yang Nah, di spot itu cuman gua doang, 2 tenda. di belakang itu kan. Iya, di belakang nih. Nah, dari jembatan itu gua ambil kiri tuh, kiri pulau. Oh, kok langsung kiri? Lu nggak ke tengah dalam? Enggak, gua di kiri pulau. Kiri pulau kan resort boy, nggak boleh. Oh, dari sana sekarang ya? Ada resort. Ya gua nggak tahu, zaman dulu anjir. Kan jembatan nih, masuk dulu ke ujung, laporan. Lu laporan nggak? Nggak tahu gua. Ah si zaman, kayak lu ilegal boy anjir. Enggak, dulu belum ada resort anjir di situ. Ada coy. Enggak ada Cep, dulu Cep, 2012. Enggak, pertanyaan, lu pas masuk, lu ke dalam laporan nggak sama security di situ? Enggak ada security. Ah benar, artinya lu bukan di situ ya. Lu ilegal lu. Itu harus lu laporan dulu, bayar. Bayar kebersihan anjir. Emang iya. Ih, lu kagak bayar kan? Nah, tapi gini nih kan udah buka tenda nih di pinggir pulau kan. Ah. Pasang tuh, ya udah gua akhirnya minggir-minggir kan akhirnya rada ke hutan gitu deh. Ah. Ya malam-malam ada orang datang minta duit kebersihan. Warga situ. Oh. Setahu gua sih dulu nggak ada. Nggak ada. Nggak ada itu pos aturan. itu, iya nggak ada. Nggak. Belum ada bagaimana? Enggak. Bukan belum ada, emang lu nggak ke situ, boy. Itu udah lama di situ, Oh, udah lama. anjir. Ya akhirnya malam ada yang itu minta duit ya kebersihan lah, lapak lah. Ya udah kasih tuh. Ya udah malam ada aja tuh digangguin, ditakolin lah. Tenda gue ditakolin. Terus teman gue ada kayak denger suara-suara. Ternyata pas pagi gue ke belakang sumur. Hah? Ada sumur di situ. Sumur? Iya. Oh, gue baru tahu kalau ada sumur. Gue juga nggak tahu. Pas gue ke belakang tenda. Kalau gue sih tahunya kalau di Tidung 2 itu, di Tidung kecil, itu nginepnya di ujung sana. Emang area camping. Ada penjaganya. Oh, ada penjaga situ. Ada penjaganya. Dan kita pun juga boleh nginep di aulanya. Masjidnya. Tapi banyak nyamuk banget di situ. Iya. Iya pas pagi pas gue ke belakang, wah ada sumur sama Tapi gue malah di sana ya nggak ada apa-apa sih. Kalau pas di situ mah tidur di luar. Iya. Sama gue juga begitu, cuman tendanya cuman kayak kita bawa bendera gede doang itu, Ju. Bendera doang udah, tenda asal-asalan. Nggak tahu apa-apaan, namanya juga gue ikut-ikut aja kan. Dia sih kalau buat di Tidung kecil, gue situ malam-malam juga mancing agak serem, tapi ya Iya. Nggak tahu deh sekarang udah gimana ya. Tidung udah bagus ya sekarang ya? bagus kok dari dulu juga begitu. Apa udah rame ya? Tapi udah rame banget sih Tidung ya. Ramai sih kalau untuk nginep di sana pun tenda rata-rata hari biasa pun ada yang nginep 1-2 orang. Iya. Warga sana pun juga. Kalau ke pulau tuh enaknya hari biasa ya. Iya sepi. Kalau weekend, waduh. Kalau weekend ramai banget. Iya rame banget ya, kurang. Apa mau lu cari kalau weekend? Iya. Ya itulah pokoknya. Mau kesana lagi ayo. Waduh. Apa nih? Kalau Pengen gue sih pengennya gue. ke pulau ini, ada satu pulau airport. Nah itu Di nggak ada mana penghuni lagi? juga. Di mana lagi? Ada pulau airport. Jadi kalau itu harus ke Transitnya ke mana? Di mana transitnya? kemana sih? Pulau airport tadinya itu mau diaktifin lagi airport. Iya. Jadi ada airport panjang di tengah-tengah. Ada landasan terbangnya gitu. Ada landasan udaranya, cuman pas itu nggak diaktifin. Gara-gara? Tadinya udah mau diaktifin lagi sama wakil gubernur Sandiaga Uno. Oh berarti masih baru dong? Udah datang ke sana. Tapi landasan itu udah lama. Cuman posisinya memang nggak ada yang huni. Dan gue tertarik main ke sana karena banyak ikannya juga. Oh banyak ikan juga? Ya resikonya ya nggak ada orang, bener-bener nggak ada warung malah. Nggak ada pemukiman sama Nggak sekali? ada pemukiman sama sekali. Itu kalau ke situ kita transitnya di pulau mana? Pramuka. Harapan. Oh jauh juga dong, paling ujung dong? Ke Harapan. Kalau camping ya mau aman ya ke pulau-pulau yang udah berpenghuni kayak Pari. Iya, tapi Pari katanya rame. Rame. Tapi Pari- ada 2 tempat. Pari gue juga belum tuh Pari. Pari rame. Paling hari biasa sih sepi sih. Iya, enakan hari biasa kalau ke pulau tuh. Kalau weekend kayak rame banget. Penuh banget, penuh. Belum lagi kapalnya. Wah, Iya dulu tuh pulau banget gua, gila. Udah akhirnya dari pas ke Cikuray gitu, udah kena hujan es, gempa. Nah pagi kita ke puncak tuh, kabut. Udah malamnya kena gempa, lu habis itu kena kabut juga. Paginya kabut. Artinya nggak dapat pemandangan sama sekali. Dapat
sekian detik ketutup lagi, kebuka ketutup gitu. Ya udah. Itu dari mulai Setelah dari Cikarang lu habis itu nggak ada apa gunung apa lagi? setelah dari Cikuray gue parah tuh gue 2016 tuh full gue Full jalan-jalan full karena ketagihan itu. gara-gara itu kan gue Cikuray akhir 2015 kan November tuh udah tuh terus bulan depan naik lagi Desember Papandayan Januari naik lagi Guntur Februari gede Tahu-tahu ke Rinjani. tahu-tahu 2017 ke Rinjani alhamdulillah satu achievement Rinjani lu berdua doang itu. dari Jakarta berdua itu juga lucu tuh Kenapa? jadi tadinya gue mau ke Sindoro Sindoro tuh mana? Jawa Tengah Oh Jawa Tengah. Jawa Tengah Terus, Wonosobo tuh nah udah tuh itu ke Rinjani itu naik kereta. ngecer gue jadi pas gue mau ke Rinjani pertama gue ke Sindoro temen gue mau selamat Tapi lumayan jauh juga dong ya. Kalau misalkan dari Banyuwangi kan ke Bali aja itu apa? Habis itu ke daerah Kuta ya udah jauh banget. jauh nah tapi gue nggak lihat itu cuy jadi gue baca-baca di web kan jadi ada dari sini tuh gue ke Surabaya dulu tuh Surabaya. Pasar aja. Turi Ah, habis itu gue cari penginapan malamnya lanjut ke Tanjung Perak Tanjung Perak. pelabuhan oke. nah gue Oh, baca itu naik bis atau kereta? kereta Oh kereta. Kereta. Banyuwangi dong langsung. enggak dari Pasar Turi tuh gue nyari penginapan dari penginapan gue naik Grab gitu ke pelabuhannya nggak begitu jauh Oh sih ke pelabuhan ininya, ke pelabuhan Tanjung Perak Pasar. ya heeh. Terus Nah gue baca-baca kan dari video-video orang naik juga kan ada di YouTube jadi ada nama kapal tuh KMP Legun Dimas ya itu tapi ada jadwalnya sih jadi dari Surabaya ke Lombok langsung ke Lombok ya nggak ke Bali dulu itu hari Senin sama Kamis nah kalau dari Lombok ke Surabayanya itu hari Rabu dan Sabtu kalau nggak salah deh itu rute baliknya ya kalau berangkatnya itu Senin sama Kamis ya udah tiketnya tuh cuman 120.000 dari pelabuhan Perak langsung ke Tanjung Perak ke Pelabuhan Lembar Lombok langsung ke Lombok ya? langsung ke Lombok Oh, 20 jam berapa? 120.000 120.000 Padahal, makan 2 kali padahal lu nambah duit sekitar 200.000 lu udah bisa naik pesawat kan bro? iya kan waktu itu pengangguran itu pas banget tuh jadi ya gitu kan gue habis tadi mau ke Sindoro nih temen gue mau ke Selamat si Paing tuh Selamat kan juga lumayan serem juga tuh. Selamat juga lumayan nah akhirnya si Paing tadi mau sama Cipto nah si Cipto kan ragu kan dia mau ke Unggaran apa ke Selamat Paing mau ke Selamat tapi Cipto bilangnya ke Unggaran sama-sama Jawa Tengah sih nah akhirnya nggak berapa lama dapat kabar Cipto akhirnya ke Selamat jadi si Paing tuh ditinggalin Wah, ya udah akhirnya gue ketemu di Stima sore-sore lalu nggak jadi ke Selamat jadi masalahnya karena Cipto ini. iya jadi Cipto juga bingung tuh sama temen-temennya juga pas berangkat maunya ke Unggaran tapi akhirnya jadi ke Selamat ya akhirnya diupdate di Selamat gue nanya Paing lalu nggak jadi ke Selamat ya, jadi gue tinggalin oh ya udah dia nanya ke gue kan lu jadi ke Sindoro jadi sih gue udah ngontek orang sana juga ada kenalan ya udah akhirnya terus dia nyetok ke Rinjani aja yuk lu mau kan mau Ya sih gue udah lah, gitu. iya terus kata dia Ya udah lah. iya Ya namanya juga bebas Iya. mau ngapain lagi. kebetulan itu gue posisinya baru resign dia juga baru habis kontrak langsung sore itu juga gue beli tiket kereta ke Surabaya ke Indomaret gue Anjir. nggak pakai mikir panjang lagi ya udah tuh udah itu selanjutnya dan ternyata pas gue tiket jadwal berangkat salah gue berangkat hari Minggu ternyata kapal ada Senin kan Baru nginap tuh. nginep gue enggak akhirnya gue ke Senin lagi ngubah jadwal kereta Oh bisa ya? bisa tapi nambah lagi anjir beda harga ya udah akhirnya berangkat aja gue berdua Surabaya kereta buset dah itu pegel banget itu. Lama banget. 12 jam Ih, Jakarta Surabaya Pasar Turi gue pas kereta Surabaya juga walaupun ekonomi gue beli 2. Saking pengennya duduk buat selonjoran. iya udah kan Saking- tegak banget Ini tuh buset. Ada bangku tipis. Ekonominya murah ya, ekonominya murah. Tapi karena murah itu udahlah 2 lah gitu. kenapa nggak lo beli bisnis kalian kalau beli ekonomi 2 Ya pas itu gue berdua sih. Taunya murah ya ekonomi doang. Oh sama pas itu beli posisinya bisnisnya lagi mahal-mahal banget. oh Dan gue hitung ternyata lebih murah ekonomi. jadi Gue beli 2. ini beli 2 buat selonjoran doang Beli 2 buat selonjoran. Cuman untuk selonjoran. anjing
Demi keselonjoran. Iya, akhirnya ya udah Demi kenyamanan pribadi. anjir selonjoran doang. Tapi pas ke Jogja juga lebih parah. Kenapa? Jogja kan pas zaman-zamannya kereta masih 50.000 tuh. Iya, yang iya. Moyang. Itu gue beli 6 buat selonjoran. buat iya biar bisa bareng apa biar bisa ini selonjoran. 6 bangku buat lu sendiri. Enggak, gue bertiga. Oh, bertiga. Bertiga kita beli 6. Saling selonjoran ya. Kan dia Iya. ada pada depan tuh ekonomi tuh. Yang satu iya ada pada depan, Iya. yang satu 2 gue di bawah bisa. Waduh. Kurang lebih nyaman Waduh. kan. Paling goyang doang, gedek. Iya, udah dantain, udah jalan-jalan aja. Nah, udah tuh dari Tanjung Perak ketemu rombongan lah tuh 4 orang dari kampung Inggris. Sama orang Negeri? Iya, dari kampung Inggris. Nah, dari 4 orang itu ada 1 orang Lombok asli. Alhamdulillah, terus ada ketemu juga namanya Cendol tuh. Orang Lamongan dia lebih gila lagi sendiri dengan Lamongan. Mau ke Rinjani. Wah gila. Lebih gila lagi. Ya udah akhirnya gue bertujuh kan. Tapi Betulnya, emang lebih enak kalau adventure tuh lebih enak rame-rame sih daripada sendirian. iya, pokoknya selama lu bokerin mah lu gak bakal sendiri deh. Pasti lu gabung sama orang aja udah. Mas. Iya, Mas mau mana? Mapala banget, Mapala. Iya. Mapala masuk mana aja kalau Mapala. Iya. Nama belakangan pokoknya deh ngobrol aja, ngobrol. Sampai kadang-kadang lupa nanya nama tuh siapa tadi namanya, lupa. Abang ini nih, abang yang di foto nih. Cuma jadi sebuah kenangan dalam sebuah foto. Iya, udah gitu aja. Ini naik kapal tuh normalnya 20 jam, Cup. Dari Surabaya ke Lombok tuh. 20 jam. 20 jam, tapi gua alhamdulillah nyampe lebih cepet 18 jam. Lihat 2 jam. Ya lumayan sih. Makanya sih gede sih kapalnya nggak goyang sih. Kapal goyang ya udah akhirnya ke rumah orang yang Lombok itu si Fauzi namanya. Prepare lagi Untung segala ada orang Lomboknya ya. Itu dia alhamdulillahnya. Tadi gue mau langsung ke base camp kan, mau gimana gue Lombok mau sama siapa? Padahal cerita lu seru juga, kenapa lu nggak vlogin gitu? Nggak kepikiran ya? Ada vlognya yang ke Rinjani. Tapi nggak ini. Apa tuh? Lu upload udah? Upload udah. Oh, lu bisa ngecek itu di YouTube-nya dia apa? YouTube lu? Novrian Chandra. Novrian Chandra. Iya iya. Ada. Apa nggak gerimis pagi aja sih? Waduh. Itu IG aja. Ada tuh udah gue bikin sih, udah full pakai HP aja, nggak bawa kamera nggak apa-apa. Lupa bawa power bank gue tuh ke sana. Cuman bawa power bank sih paling doang 1 udah. Ya udah akhirnya naik di Rinjaninya 6 hari 5 malam naik turun nyebrang lintas. Tapi dari Rinjani ke Gili Trawangan, dari Gili ke Bali, Banyuwangi, Jogja, baru Jakarta lagi. 2 minggu tuh gue di luar. Pulang-pulang nyokap lu nggak ini? Ya kan gue ngabarin terus. Wih. Di Gili Trawangan video call gue. Wah nih pantainya nih. Kata mbak gue gila bagus banget namanya bersih banget nih mah nih jernih banget. Bagus parah sih gila. Video call. Nah sampai Jogja gue kehabisan duit. Mah kirimin gitu. Iya, mau kirimin. Buat balik nih buat tiket. Dan itu 2 minggu udah Rinjani, Gili, Bali, Banyuwangi, Jogja, sampai Jakarta lagi tuh gue cuma habis 2 juta aja. Tapi gede juga cuy. All in. Udah semuanya makan segala macam, udah semuanya. Kalau gue naik pesawat 1,5 doang pulang pergi. Ke Lombok doang. Oh ya kalau pesawat lebih gede lagi. Iya. Apalagi zaman sekarang, gede Iya, banget tuh. Gede banget gila. Mau pengangguran mau naik pesawat. Udah gitu ya tidur di rumah temen, ada yang di Bali ada rumahnya Dodi tuh. Terus ke rumah kok ya tidur di mana aja lah, nggak mikirin tidur. Makan pokoknya maksimal ceban, udah apa aja. Udah gila. Jalan aja udah. Udah gitu gue posisinya pas lagi UAS kuliah. Buset, terus kuas lu gimana? Lu gak ikutin? Nyusul gue. Oh, Susulan. Sama kayak gue pas itu bro. Tapi kalau gue posisinya adalah gue UAS dan besoknya gue ada panggilan job ke Makassar. Waduh. Terus gimana? Ya udah gue pilih job. Gila. Ditinggalin aja. Gue tinggal. Bodoh amat terus bisa susulan ya? Wah, UAS mah. UAS mah bisa kapan aja. Iya, bodo amat. Job ke Makassar gue belum pernah nyobain, udahlah gue terima Makassar, aja. Jauh tuh Makassar tuh. Gila. Itu juga nggak nyangka gue sampai bisa job ke sana pas itu. Ya kok bisa sih sampai sana? Gimana ceritanya? Ya ada panggilan itu aja sih. Karena kenal temen dan dia butuh penghibur buat buat masyarakatnya. Ya gue dipanggil. Temen lo yang di Makassar tuh? Enggak, ada di Jakarta. Project mereka ada di Makassar. Dan gue ngerasain di situ dimana gue kan di Makassar di Pulau Tanah Kekenya.
ke Pulau Tanakeke. Oh di pulau tuh bukan di kota di pulau. Makassar? Di Pulau Tanakeke. Gue di Pulau Tanakeke gue main sulap bener-bener kayak ini artis ibu kota bro. Gue main sulap tuh di kayak Sambut banget. kayak di tadinya cuman dikit doang ya. Iya. Pinggir jalan. Tahu-tahu nggak? Yang nonton itu sampai naik ke atas genteng. Waduh. Udah kayak Wow, udah kayak konser. di Facebook gue ada tuh fotonya. Gue bilang anjir, gue cuman main sulap cuman dikit doang. Gila, Pas ya. itu gue cuman main koin, gue masih inget banget. Dan ketika ini ngeliat-liat tau-tau sampai genteng-genteng nontonnya. Serius? Iya. Sampai ada yang naik pohon? Sampai ada yang naik Anjing, genteng, gila banget. genteng bukan pohon. Genteng atas rumahnya mereka gitu. Gila ya. Saking ramenya, udah kayak artis. Itu jalanan penuh dong, nggak bisa lewat orang. Jalanan penuh, gue tiap malam itu dipanggil-panggil kaucup. Gue pas keluar tuh udah kayak artis. Woi, anjir. Anjir gila banget ya. Tapi emang itu menariknya orang daerah tuh gitu Cup. Iya, karena mereka jarang ada hiburan tersebut. Ketika gua Iya. kasih hiburan tersebut jadinya rame banget. Iya, yang menarik tuh dari orang daerah sih gitu. Kalau menurut gue juga rasa apresiasinya tuh terhadap sesuatu lebih gitu daripada orang-orang sini gitu. Oke, balik lagi ke sini lagi. Ini podcast pertama kita, ngobrolnya dulu perkenalan diri aja dulu. Dan gua nggak nyangka ternyata sudah sampai sebanyak ini. Kita udah ngobrol sebanyak 41 menit. Serius? Yes, kita udah ngobrol 41 menitan lebih. Lama juga ya? Ya, mungkin nanti habis ini podcast kita akan lebih serius untuk ngebahas banyak hal. Mungkin di awal baru kayak gini-gini aja. Mungkin nanti ketika di podcast ini kita akan ngobrolin tentang hal yang apa yang lagi rame juga. Iya. Ya, gue nggak tahu juga siapa yang mau dengerin juga. Ya, siapa tahu aja ada satu dua Iya, lah ya. semoga ada yang mendengarkan selain kita sendiri. Selain kita sendiri nanti yang dengerin, semoga ada yang dengerin lagi. Namanya gimana? Namanya podcastnya kita belum dapat sama sekali. Untuk saat ini nama podcast tersebut belum ada. Kalaupun ketika teman-teman ada yang mau ngasih saran untuk ngasih nama, silakan dikasih nama podcast ini. Kita akan update setiap minggunya dan ini bakal ada di Anchor, terus kita masukin ke Spotify juga. Iya. Lalu juga akan ada di Google mana? Ya di Google Podcast. Yeah. Gua akan masukin ke situ juga sama. Gua akan masukin ini juga di YouTube gua di Kaucup, channel Kaucup. Kita akan masukin ke situ. Subscribe guys, jangan lupa. Wah iya, subscribe. Subscribe itu gratis Ya, guys. iya, Subscribe. sudah. Tapi Ini- kuotanya bayar. Iya. Kotanya baik. Iya kenapa ya orang YouTuber tuh suka ngomong kayak gitu? Iya, subscribe itu gratis guys. Terus ya kan nontonnya Iya, pakai kuota. iya nanti kita ngomongin lagi. Iya. Soalnya gue udah mulai tahu di sama Iya, YouTube. iya, iya. Siap. Kenapa para YouTuber suka ngomong subscribe itu gratis? Iya, siap. Itu kita akan ngobrolin di selanjutnya kali ya. Siap. Cuman yang ya gitu deh. Pokoknya Udah bingung dia. gue jadi lupa kan mau ngomong apa tadi. Gara-gara ngomongin soal subscribe itu gratis. Iya. Cuman ya kalaupun kalian kita terima kasih buat teman-teman yang mau mendengarkan keresahan kita. Waduh. Sebenarnya posisinya kita ngebuat podcast ini ya memang cuman pingin curhat. Iya. Perkenalan lah. Ya pingin curhat aja. Mungkin nanti juga kita akan bawa beberapa teman-teman kami yang kita akan berbagi pengalaman. Iya. Apa aja sih sebenarnya isi podcast yang kita di sini sih, selain ngobrolin tentang tadi ada ngobrol tentang gunung, gue pun juga akan ngobrol tentang dunia sulap, dunia YouTuber, dan juga banyak hal juga. Gue akan ngundang beberapa teman-teman artis gue untuk datang ke sini. Artis itu panggilan untuk seniman, jadi seniman jalan pun juga namanya artis. Artis ya, bukan artis. Artis ya, artis itu kan kalau dalam Wikipedia seniman, apapun yang ngomong seni ya, buang seni pun juga. Iya, buang seni itu juga seniman. Oke, gitu aja. Gua Kaucup dan lu siapa nih? Gue Rian, bisa dipanggil Cebong, bisa dipanggil Grimis, bisa dipanggil Cibeng, seterah kalian lah. Iya, sebenarnya tadi obrolan kita pun juga banyak yang lebih dimengerti oleh alumni kita sendiri angkatan 2012 di SMK Negeri 20. Oke, episode kedua Grimis Pagi. Waduh, gak nyangka ini episode kedua, udah sekian lama. Sapa dulu dong teman-teman. Halo semuanya, buat yang mau dengerin di awal doang. Karena kemarin rata-rata pada ngomong ini kepanjangan cup. Oh panjangan yang mana? Panjangan 45 menit, makanya nanti kita batasin 15 menit aja bang. Jangan terlalu panjang. Siap. Terus kalau tadi gue lihat kemarin sih statistik kita yang dengeri kita di Spoon itu udah 28 orang. Di mana? Di Anchor Spotify
Ya, Apple Podcast dan Google Podcast itu ada 28 juga. bisa sama begitu. Iya nggak tahu. Kalau yang di YouTube cuma 20 orang yang ngeklik. Oh, Ya 60-an lah, lumayan lah. lumayan lah. 70. For beginning, untuk permulaan lumayan. Oke. Jadi kita pengen ngebahas apa nih hari ini, Bang? Oke, kali ini gue ada suatu keresahan lo ya, bisa dibilang keresahan ya coba. Oke. Ada resah. Keresahan tentang pernikahan nih Cup, di masa kita nih, di umur 20-an ini. Oh iya. Ya. Ya buat yang umur-umur 20 kita 20-an ke atas sudah mulai menikah sih memang. Ya. Maksud lu gimana nih? Karena gue juga udah nikah nih. Iya, makanya itu gue mau bahas nih sama lu Oke, nih, oke, sebagai oke, orang oke, yang udah oke. menikah. Jadi kan, Jadi keresahan lu apa nih? iya jadi kan kayak teman-teman gue satu persatu udah pada nikah kan, emang kita udah fasenya kan, istilahnya udah masanya. Ya sebagian ada dua sisi nih Cup sebenarnya Cup. Oke. Jadi di satu sisi gue seneng banget malah akhirnya dijadi sama dambaan hatinya Oke. atau cinta sejatinya ya kan. Oke. Alhamdulillah. Nah, tapi gue punya sisi lain nih dari pernikahan teman-teman gue ini atau sahabat-sahabat gue ini. Oke. Jadi di sisi lain tuh dalam hati kecil gue juga benci kalau teman-teman gue nggak, iya benci lah, sebel gitu, sebel aja kalau temen gue nikah gitu. Loh, kenapa lu jadi sebel gitu? Ya soalnya ya gue sih nggak sebel atau benci sama orang ya, tapi gue sebel tuh sama statement pernikahan dia gitu. Maksud lu gimana? Ya gue nggak sebel sama orangnya. Iya, Ya oke, gua- tahu. dia tetap temen gue, tapi gue tuh sebel aja kalau sebel sama statementnya gitu, kalau dia udah nikah, gue mikirnya gitu. Oh gitu maksudnya. Iya. Ya udah nikah, nanti udah nggak bebas lagi, nggak bisa ketemuan lagi. Yes. Gitu maksud lu gitu kayak gitu. Iya itu dia ya, you know lah. Iya, oke. Pernikahan ya kan especially perempuan. iya. Ya, Oh. bukannya seksis ya, tapi Hmm. especially buat teman-teman atau sahabat gue yang perempuan yang udah menikah. Gitu. Oke. Tapi kalau lakinya gimana? Ya kalau laki gue sebel juga sebenarnya. Oke. Jadi kan kayak dulu sebelum dia nikah ya pas masih pacaran juga sering lah nyebelin lah gitu, gitu. Lagi nongkrong gitu terus tiba-tiba apalah inilah ceweknya inilah ya kan gitu kan. Nggak, bukan munafik ya, gue apa adanya aja nih. Oke, Soalnya gue juga sering kayak gitu. Iya kan, lagi sesi nongkrong main atau inilah itu. Oh gini, oke. Iya ada aja gitu. Enggak, tapi kan nanti lu juga kan kayak gitu, Bro. Iya mungkin karena gue belum masuk ke fase itu aja. Sebenarnya sih ada keinginan ya, tapi belum lah. Niat sih ada sih udah. Iya, yang penting udah ada niat sih. Iya. Jadi atau enggaknya ya nanti urusan Tuhan. Iya, Bismillah aja lah. Tapi maksudnya gini, apakah emang temen lu nggak ada yang pada bilang misalkan, iya bro kita setelah menikah pun nggak akan berubah gitu? Menurut lu gimana? Ya nggak ada sih kalau dari sikap. Ya ini sih paling tentang perubahan prioritas saya coba ya, kalau udah menikah atau belum tuh dari sebelumnya ya kan. Ya tahu lah kalau misalkan udah nikah kan, maupun cowok maupun cewek kan udah beda prioritas kan. Ya mau gimana lagi gitu, Iya, emang posisinya ini ya gimana ya, pasangan baru ya buat gua yang udah nikah Iya. yang ngerasa bahwa ya udah memang fasenya udah berganti Iya, gitu. bukan fase Ya, yang kemarin lagi. mau nggak mau lu juga harus terima gitu. Iya, itu dia. Tapi ya gue sebel. Tapi gitu. iya bener sih, karena kebetulan memang posisinya kalau gue pribadi nikah ini karena memang sudah agak lama pacarannya. Iya. Gue pribadi makanya gue memutuskan untuk saat ini sama istri gue yang saat ini untuk belum dulu memiliki anak, karena gue rasa ketika gue nanti punya anak Iya. mungkin gue akan lebih berubah lagi gitu, Iya. agak lebih jauh lagi, nggak mungkin sebebas-bebasnya gue nggak akan hilang. Makanya keputusan ya udah, kita kan udah pacaran lama, ini udahlah, kita lagi pula juga sudah tidak ada yang kita cari lagi. Iya. Makanya gue kemarin memutuskan untuk nikah Iya. sama istri gue ini. Memang posisinya sebenarnya kemarin itu bahkan mak gue sendiri itu agak kurang setuju men sebenarnya. Kenapa? Gue nikah tuh di pribadi mak gue bilang kalau misalkan gue nikahnya mendingan nanti umur 27 tahunan. Iya. Dia mintanya gitu, cuman ya gue mikir ya udahlah, lagi pula juga emang udah gue rasa udah klop gini, makanya memutuskan. Dia juga bilang klop gini juga, dia juga sebenarnya juga sama maknya juga sama sebenarnya mintanya kalau bisa umur 25 ke atas sebenarnya mungkin gitu. kedewasaan kali ya. Iya, karena kemarin gue gini pagi kebetulan juga kan kemarin ada uangnya,
Ya udah akhirnya gue Iyalah. nikah lah, memutuskan untuk nikah. Udah niat, udah ada rezeki, tunggu apa lagi ya? Ya Jadi memang beda sih. Ya cuman memang posisinya ketika lu bilang bahwa kalau gue kan posisi masih agak bebas nih bro. Iya. Kalau gue pribadi ya, Iya. Kan kalau beda-beda orang. iya gitu. Kalau gue memang kalau misalkan dari sisi perempuan dan cowoknya gue merasa bebas, tapi kalau misalkan dari sisi istri gue rasa istri gue juga kurang bebas gitu. Apalagi dia kemana-mana mau nggak mau harus Izin ngomong kan? minta izin sama Atas suami. restu lu kan? Iya betul, Kalau nggak tuh bisa. nggak boleh, ya nggak boleh. Ya nggak boleh, nggak bisa gitu. Iya, dosa dong. Dosa. Iya. Itu Dan dia, pasti tapi ya gitu Cep, jadi kayak kadang gue kangen aja gitu sama dia. udah yang gitu dulu. kalau mau kita mau ini ya mau nggak mau harus suami harus ikut. Iya. Ya di satu sisi sih memang iya sih, mau gimana lagi. Iya. Bahkan gue ini posisi kemarin gue dapat kabar bahwa keponakan gue nikah gitu. Baru lulus kuliah. Serius. Buset, gue langsung what gitu. Lu nikah? Iya om, ada yang lamar sebelum belum lulus. Terus lu terima gitu. Iya, udah ada yang ini. Om. Terus lu ngapain kuliah bro? Iya. Lu ngapain kuliah kalau kayak gitu caranya? Ya mungkin di satu sisi lu masih bisa lah untuk berkarir, tapi menutup kemungkinan besarnya untuk berhasil berkarir dan berumah tangga itu agak sulit buat gue. Berat. Buat gue sih ya, cuman ya nggak tahu nanti ke depannya gimana Iya, ya. Kalau contoh berhasilnya kayak Mata Najwa aja bisa berhasil. Iya. Cuman baru lulus banget, gue bilang anjir seriusan nih kan. Ya, dalam ya agak disayangkan sih ya. Tapi Ya kalau emang itu pilihan dia mau iya apa sih. boleh buat. Cuma fenomena nikah muda ini sebenarnya terlalu barbar sih buat di tahun-tahun ini gitu. Apalagi beberapa kali di sosial media tuh selalu ini kan, udah ngapain ini nikah. Capek dikit nikah, capek dikit mau nikah, capek dikit mau nikah. nikah. Waduh. Apaan sih? Waduh. Iya sih, gue nikah muda tapi Iya. kayaknya apalagi kalau misalkan lu baru kenal gitu. Ya aduh. Iya. Ya, jadi itu sih Cup, jadi gue kayak ya dalam pemikiran gue gini, jadi kalau misalkan temen gue atau sahabat gue nih terutama gitu nikah ya kan, wah anjir dia nikah anjir gue main sama siapa ntar gitu. iya nggak sih, mikir gue gitu, gue selalu mikir anjir Terus main mau sama nggak siapa? mau lu punya pilihan, lu tinggal main sama sama cewek lu, abis itu terus ntar lu nikah gitu. Udah, tahu sendiri men. Iya. Sumpah gue ngerasa bahwa ketika gue nikah nih ya, teman-teman gue iya sih deket, tapi lama-lama teman-teman gue juga pun ngerasain hal yang sama lu. Iya. Dia mau main sama gue pun juga merasa gak enak. Iya. Dan yang gue rasain saat ini adalah tahu-tahu gue berasa sendiri. Ya soalnya tuh pas saat lu nikah. Iya juga ya, gue baru berasa loh. Sumpah men. Iya. Gue jadi ngerasa, wah gue udah nikah, habis itu teman-teman gue ini ya gue merasa sendiri jadinya. Udah nggak ada lagi. Iya kan emang nikah kan kayak buka lembaran baru kan istilahnya, ya udah. Iya, udah. Ya udah lu Ya berarti lu udah mainnya bukan memang pasangan. sama iya istri dan suami lu. Iya, sama keluarga lu. Tapi ya juga sih, gue jadi merasa sendiri sumpah. Iya. Ngerasa Ya, lu juga sendirinya, ngerasain. gue ya ngerasa sendirinya ketika ngeliat teman-teman gue mulai menjauh, mulai ini. Iya juga sih, gue ngerasain sih. Iya, tapi- Mungkin teman lu juga ngerasain hal sama sih bro. Iya, gue cuman apa ya? Ketika sahabat atau teman gue nikah, gue tuh ngerasa kehilangan dia gitu. Walaupun gak kehilangan selamanya, kehilangan dia. Ya udah kehilangan dia yang gue kenal aja gitu. Nggak ya, beda-beda sih orang yang nggak bisa gue pukul rata juga. Gitu sih Cup menurut gue. Jadi itu gue Lu ada yang lu pengen sampaikan gak sama temen lu? ya buat apa ya? Ya gue cuman kangen lu yang dulu sih deh. Gitu. Nggak buat yang nikah doang sih, sama yang udah kerja juga ya kan, yang dulu kayak teman kuliah, teman-teman SMA gitu. Tapi gimana ya bro? Gue juga jadi mikir, kenapa ya waktu gitu, tahu-tahu waktu udah Fase. berubah fase. Cepet udah gitu tuh, waktu sekarang cepet banget. Lu ngerasa gak sih 2019 ini cepet banget? Iya sih, udah tahu-tahu udah mau habis aja. Iya, tau-tau dia Tahu-tahu lah udah mau Desember aja. makanya. Tahu-tahu udah mau Ya, jadi kelar sih gue aja. resah di situ sih. Tapi ya gue nggak bisa nyalain keadaan juga dong. Emang gue udah masuk fase ini gitu. Nggak ada yang bisa disalahin. Emang itu ego gue aja. Iya gak sih? Iya sih. Ego gue Iya aja sih. jadi yang sebel sama. Ya, jadi balik lagi gue nggak benci atau sebel sama orangnya. Tapi itu gue benci statement bahwa dia udah nikah. Udah itu aja sih.
Gimana coba? Nggak, tapi seriusan ketika lu bilang kayak gitu, oh iya, lu ngerasain kayak gitu sama teman-teman lu yang udah nikah. Dan di fase gue yang udah nikah, ya gue mulai ngerasain itu juga gitu. Ketika ini teman-teman gue mulai menjauh, mungkin aja dia berpikiran seperti itu. Iya juga sih, tapi gue juga nggak bisa nyalahin banyak hal. Di satu sisi gue udah ngambil keputusan untuk menikah, di satu sisi teman lu juga udah ngambil keputusan untuk nikah. Ya paling sih nanti akan jadi sebuah cerita ketika masa tua aja jadinya. Iya, udah. Terus ya udah. Tapi gue bersyukur sih punya teman-teman atau sahabat-sahabat gue yang walaupun udah nikah gitu. Iya, jadi udah, ya udah puas lah gitu ceritanya dari zaman sekolah ya kan. Iya sih. Pas kuliah juga ya puas lah. Ya tapi itu sih, jadi kadang-kadang gue pengen kayak ngadain reuni gitu-gitu ya. Tapi gue mikir lagi, tapi sempet temen gue tuh ada yang udah nikah juga cowok. Bang ngumpul bang anak-anak kata dikit. Temen kuliah gue. Gue bilang gini, wah Bin gimana ya, gue bilang gitu. Gue pengen sih nyoba, tapi tuh apa ya, mendekat hampir nggak mungkin gitu. Hampir nggak mungkin. Terus dia bantah kan, enggak gue kan, gue bilang nggak mungkin. Soalnya ya gitu, udah matter of priority ya kan. Udah beda prioritas, yang udah pada nikah terus udah punya istri, apalagi yang udah punya anak kan, yang cewek-cewek kan udah nggak bisa, hampir nggak bisa. Bisa sih bisa, tapi ya kecil gitu kemungkinan buat kayak ngumpul lagi gitu sih. Ya jarak sih masalahnya sih, udah jadi agak berjarak ya nggak sih, lu ngerasa juga gak sama? Iya sih, ada jarak. Iya itu ada dia. Jarak yang kelihatannya deket tapi rasanya tuh jauh gitu. Iya, jadi lu cuman setiap hari nih lu ngeliat story temen lu, biasanya lagi nongkrong sama lu ya kan, storynya itu isinya lu sekarang apa isinya, anak-anak kecil, anak-anak bayi ya nggak, iya nggak, anaknya dia, iya anak dia lucu banget gitu. Ya mau lucu sih lucu. Iya sih. Anjir, gue jadi lihat story-nya. Iya, ya gitu lah. Pokoknya buat, ya itu dia, ada dua sisi yang bilang tadi yang di awal. Satu sisi ya lu seneng kalau misalkan seneng banget dia jadi sama cinta sejatinya. Tapi di satu sisi lu punya satu keegoisan sendiri kalau misalkan kenapa sih lu harus nikah gitu. Iya. Jadinya nanti kita nggak punya kesenangan. Iya sih. Itu yang gue rasain juga sama mungkin beberapa teman-teman gue. Gitu. Iya. Yang gue takutin tuh itu, gue nggak bisa main sama lu lagi. Tapi bisa sih pasti. Ya bisa, cuman beda nggak kayak kemarin. Beda nggak kayak dulu, nggak iya. kayak masa-masa pertama gitu. Iya. Ya, dan gue rasa nggak cuma kita doang sih. Iya, semua orang kayaknya pasti. Semua orang ketika di fase ini, bahkan orang-orang tua kita pun juga ngerasain ini. Hal yang sama pasti. Iya. Ya gue ngerasain sih. Gue ngerasain ketika gue ngeliat teman-teman gue. Kita kan dari dua sisi nih, gue dari sisi yang belum menikah, lu di sisi yang udah menikah, dan ternyata lu ngerasain hal yang sama kan? Iya, gue ngerasain hal yang sama ketika lu bilang bahwa oh ya posisinya gue merasa teman-teman gue menjauh, tapi ternyata kalau ketika lu bilang bahwa lu ngerasanya kayak gitu, oh ya artinya memang posisinya juga teman-teman gue yang ngerasa bahwa gue yang berbeda gitu. Iya, nggak enak gitu, ada perasaan gak enak kalau misalkan lu mau ngajak main gitu. Iya sih. Kayak nih, coba aja nongkrong aja. Aduh, gue apalagi udah punya anak, anak gue. Aduh, gue jemput istri gue gitu. Waduh, kayak tadi dong gue. Iya nggak masalah sih sebenarnya ya. Oh ya udah gitu. Ya masa jarak aja sih, berjarak, jadi agak berjarak aja sih. Itu sih kerasaan gue tentang pernikahan. Walaupun nantinya gue bakal kayak gitu juga. Dan teman-teman lo yang belum nikah juga akan ngerasa lo seperti itu. Iya. Gitu cukup. Jadi gimana menurut kalian? Waduh. Bagi yang punya perasaan yang sama, lu boleh share. Kalau yang lagi denger di Spotify, silahkan share di Instagram kalian masing-masing. Tag @grimis. Lu grimis_pagi ya? Udah, grimis pagi I-nya 2. Grimis pagi I-nya 2. Lalu hashtag grimis pagi EPS 2. Oke. Kalau bagi lu yang punya keresahan yang sama tentang masalah pernikahan teman-teman lu, atau mungkin lu yang ngerasa bahwa lu udah nikah nih terus ngelihat teman-teman lu jadi seperti ini, bukan masalah
lu teman-teman lu ngejauh atau enggak, karena memang posisinya ada rasa tidak enak dan ada rasa memang harus ngejaga jarak itu gitu. Kita masih pengen sih ngegila-gilaan bareng, masih pengen, cuman memang posisinya ya iya mau gimana lagi, waktu, jarak dan prioritas lu buat gue sendiri yang udah punya istri gimana. Pokoknya ya boleh kalian tulis kalau misalkan ada keresahan apa di kolom komentar atau bisa DM ke gue. Boleh. Tulis aja Gerimis Pagi. Bagi yang denger ini di YouTube, nanti silahkan tulis komentarnya aja langsung di bawah. Ada keresahan apa nanti kita bahas. Boleh banget. Atau nanti kita bahas di podcast atau iya, kalau di Spotify kalau nggak salah nggak ada komentarnya sih ya. Iya boleh, kalau nggak ada komentar bisa DM ke gue langsung. DM aja Gerimis langsung. Pagi atau ke Gerimis Pagi I-nya 2. Gerimis Pagi. Atau ke Kak Ucup juga boleh, di IG-nya apa Kak Ucup? Sulap Kak Ucup ya? Mau ganti sih nanti, cuman Gerimis Pagi itu aja. Atau hashtag Gerimis Pagi, kita bakal tahu di situ sih. Iya, pokoknya ada yang punya keresahan apa nanti kita bahas. Pokoknya jadi atau kita undang nanti ke sini. Iya, boleh kita undang juga langsung ke podcast kita ini. Ya jadi gitulah Kak Ucup. Sekali lagi I am fucking hate of when my friends are getting married, but ya nggak ada yang bisa salahin sekali lagi. Emang udah masuk fasenya. But I'm not hate my friend or that person or something, but I just hate the statement. Yang lu benci cuman masalah jaraknya ini sama statementnya dia gitu. Iya, statement dia bahwa dia menikah udah gitu. Sekali lagi gue nggak benci sama orangnya, gue nggak benci sama sahabat-sahabat gue tetap sayang kalian. Wajah. I love you. Sampai jumpa lagi di podcast yang episode ketiga Gerimis Pagi. Bye. Di share ya buat yang setuju dengan keresahan tentang pernikahan ini. Okay, Sampai jumpa. Like, comment, subscribe. Oh ya, buat yang di YouTube-nya.